Oke, herzlich willkommen di Paham Jerman. Halo Leute, selamat datang di YouTube Paham Jerman. Nah, teman-teman, mmm, sebelum kita mulai ada satu hal yang sering sebenarnya bikin kalian pusing saat belajar bahasa Jerman, dan kita akan bahas itu di sini. Jadi, gini teman-teman, selama aku ngajar, aku sering banget nemuin masalah, ini ya, banyak dari peserta kursus atau mungkin kalian yang kesulitan karena belum paham benar salah satu materi dasar ini. Padahal ini tuh kunci banget dalam belajar bahasa, mau bahasa apapun, termasuk bahasa Jerman. Apalagi bahasa Jerman tuh banyak menggunakan istilah-istilah yang dari materi atau pengetahuan dasar ini. Ibaratnya kayak pondasi rumah, kalau nggak kuat nih pondasinya, pasti ambruk, kan? Kita akan kulik atau mau tahu dulu nih, apa sih dasar atau materi atau pengetahuan dasar yang dasar banget sudah harus diketahui sebagai materi prasyarat kalau belajar bahasa Jerman. Apakah itu? Nah, ternyata adalah pengetahuan tentang kelas kata. Atau kalau di Jerman sebutnya Deutsche Wortarten. Nah, ini kita nggak bisa anggap sepele, teman-teman. Karena pengetahuan akan kelas kata itu penting banget dan dasar banget. Kenapa penting? Karena kelas kata ini menjadi bahan-bahan yang kita gunakan untuk menyusun kalimat. Nah, teman-teman mungkin sebagian udah ada yang tahu apa aja kelas kata, atau mungkin ada yang belum tahu kelas kata apa aja. Seperti yang terlihat di sini, kita coba lihat sekilas ya kelas kata apa saja yang ada dalam bahasa Jerman. Ada kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan, kata ganti, kata depan, kata penghubung, dan juga artikel atau kata sandang. Kita penting banget sudah harus tahu kata benda itu apa ya, kata kerja itu yang mana sih, atau kata sifat itu yang gimana, kata depan tuh yang gimana, kata ganti itu yang gimana. Nah, itu penting banget untuk kita ketahui sebelum kita belajar bahasa. Kenapa? Karena nantinya tutor atau mungkin guru bahasa Jerman atau mungkin kalau kamu belajar sendiri dari YouTube misalnya, akan banyak digunakan istilah ini. Misalnya kalau belajar bahasa Jerman sering dibilang, iya nanti kata kerjanya diposisikan di posisi kedua ya, atau oh iya kata bendanya itu harus huruf besar kalau dalam bahasa Jerman. Nah kalau kita nggak tahu nih kata benda yang mana, kita nggak bisa bedain antara kata benda sama kata kerja, kita bingung dong nih, mana yang harus huruf besarnya. Gitu. Jadi penting banget kita tahu. Atau misalnya kata depan. Kalau di Jerman sebutnya Präposition. Saya nggak tahu tuh kata depan apa. Nah, itu kan pastinya akan buat kita kesulitan ya belajar bahasa ke depannya. Jadi penting banget untuk kita kenal sama kelas kata ini. Kita tahu dia ada di mana. Nanti kalau udah kita kenal, kita bakalan mudah menggunakan dia dalam kalimat. Ya teman-teman. Dan kenapa sih kita harus ngerti semua kelas kata ini? Karena dengan paham kelas kata ini, kamu bisa menyusun kalimat dengan benar. Kamu jadi tahu posisi yang tepat untuk kata benda, kata kerja, kata sifat dalam kalimat. Jadi kalimat kita tuh istilahnya berterima, nggak aneh gitu kalau kita gunakan dalam percakapan. Kemudian kita juga bisa menghindari kesalahan umum seperti menggunakan bentuk kata kerja yang salah misalnya. Kalau Jerman kan kata kerjanya itu nanti akan sesuai dengan subjeknya, akan sesuai dengan waktunya, akan sesuai dengan jenis kalimatnya. Jadi nggak sama semua kata kerja. Misalnya kalau di Indonesia kan, saya makan, kamu makan, sama aja kata kerjanya makan. Tapi kalau di Jerman, kalau yang makan itu saya, itu jadinya ich esse. Kalau yang makan kamu itu, yang makan itu kamu, itu bukan jadi du esse. Lah ya, tapi jadi du isst. Jadi bisa berbeda. Kemudian, mmm, pengetahuan kita akan kelas kata itu akan membantu kita memahami dan menganalisis kalimat yang lebih kompleks nantinya. Jadi kalau belajar Jerman tuh kan ada tingkatan levelnya, nanti semakin tinggi levelnya, kelas kata yang dipakai pun akan lebih variatif dan akan lebih kompleks.
Jadi kalau udah kenal nih kosakatanya, pastinya akan lebih gampang, gitu ya teman-teman. Nah, kita akan bahas kosakata ini satu persatu secara mendalam di video-video berikutnya ya. So, gitu aja dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Cuy.